I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no. Halo semuanya, selamat datang di tugas video kami. Dalam video kali ini kami akan membahas salah satu topik penting dalam sistem informasi akuntansi, yaitu siklus pengeluaran yang mencakup proses pembelian hingga pengeluaran kas. Bayangkan sebuah perusahaan besar yang setiap harinya harus membeli bahan baku, membayar tagihan, dan memastikan setiap transaksi itu tercatat dengan rapi. Apa yang akan terjadi jika semua proses itu tidak terorganisir? Risiko pemborosan, penipuan, hingga kerugian besar bisa saja terjadi. Maka dari itu, kelompok kami akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sistem informasi akuntansi ini bekerja dalam mengelola pembelian dan pengeluaran kas, serta bagaimana proses ini membantu menjaga kelangsungannya. Gambaran umum siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran berinteraksi erat dengan siklus-siklus sistem informasi akuntansi lainnya, terutama pada siklus pendapatan karena penjualan membutuhkan persediaan yang dibeli, dan juga ada siklus produksi jika perusahaan memproduksi barang. Siklus ini melibatkan departemen-departemen kunci seperti pembelian, penerimaan, utang usaha, dan kas. Langsung ke pembahasan yang pertama, apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berkaitan dengan pemesanan, penerimaan, dan pembayaran barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan total biaya pengadaan barang dan jasa dan untuk menjaga kelancaran operasionalnya. Jadi ini bukan hanya soal beli dan bayar, tapi juga soal efisiensi dan pengendalian biaya. Kemudian ada bagian yang terlibat dalam proses pengeluaran kas. Yang pertama itu ada pemasok, yaitu untuk menyediakan daftar barang dan harga, serta mengirimkan barang sesuai pesanan. Yang kedua itu ada bagian pembelian, membuat pesanan pembelian dan memilih pemasok. Yang ketiga ada bagian gudang, yaitu menerima dan memeriksa barang yang datang. Yang keempat ada bagian akuntansi, yaitu untuk memproses faktur dan mencatat transaksi. Dan yang terakhir ada bagian kas atau kasir, yaitu untuk melakukan pembayaran kepada pemasok. Ada dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran. Yang pertama itu ada permintaan pembelian, yang kedua ada pesanan pembelian, yang ketiga ada laporan penerimaan barang, yang keempat ada faktur dari pemasok, dan yang kelima ada bukti pembayaran kas atau nota pembayaran. Kemudian ada aktivitas utama dalam siklus pengeluaran. Siklus ini terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama, memesan barang atau jasa. Yang kedua, menerima dan menyimpan barang yang dibeli. Dan yang ketiga, membayar barang dan jasa tersebut. Sekarang kita bahas satu persatu 3 aktivitas utama dalam siklus pengeluaran ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 aktivitas utama dalam pengeluaran kas. Untuk aktivitas pertama yaitu memesan barang ataupun jasa. Nah, dalam proses ini, perusahaan harus bisa mengatur persediaan agar tidak kekurangan maupun berlebihan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjaga persediaan agar tetap tersedia tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Untuk itu digunakan beberapa metode pengendalian persediaan. Yang pertama ada economic order quantity, yaitu dengan menghitung jumlah pesanan optimal untuk meminimalkan biaya. Yang kedua ada material requirement planning, yaitu menjadwalkan pembelian berdasarkan kebutuhan produksi, bukan dengan memperkirakan kebutuhan. Lalu yang ketiga ada just in time,
yaitu hanya memesan saat dibutuhkan saja. Kenapa? Agar kita bisa menghindari biaya gudang. Nah, dokumen-dokumen yang dapat digunakan yaitu yang pertama ada permintaan pembelian yang berasal dari bagian pemakai. Dokumen pembelian merupakan sebuah dokumen yang mengidentifikasi peminta, nomor barang, tanggal dan lokasi pengiriman, jumlah dan harga barang yang diminta, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada dokumen pesanan pembelian yang berasal dari bagian pembelian ke vendor. Vendor itu apa sih? Nah, vendor itu merupakan pihak yang menyediakan barang. Saat kita memilih vendor, kita harus bisa mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ada harga dan kualitas dari bahan yang akan kita beli, ketepatan pengiriman, ada juga reputasi serta keandalan dari vendor yang akan kita pilih. Kita harus bisa mempertimbangkan mana vendor yang akan kita pilih. Kenapa? Agar kita tidak mengalami kerugian saat menjalankan bisnis. Selain itu, kita juga harus bisa menghemat biaya operasional. Tapi jangan sampai kita membeli barang dengan harga yang murah, tetapi kualitasnya rendah atau pengirimannya terlambat. Nah, kita harus bisa memilih vendor-vendor yang mana yang akan pilih dan yang paling tepat. Aktivitas yang kedua yaitu ada penerimaan dan penyimpanan barang. Nah, setelah dipesan, barang akan datang. Bagian penerimaan bertugas untuk mengecek apakah barang sudah sesuai dengan pesanan kita atau belum. Di sini kita tidak hanya mengecek kualitas, tetapi juga kuantitas barang yang kita pesan. Apakah sudah sesuai ataupun belum. Nah, dokumen yang digunakan di sini yaitu laporan penerimaan untuk mencatat tanggal, jumlah, kondisi, dan data lain yang penting. Adapun aktivitas yang ketiga yaitu membayar barang dan juga jasa. Proses pembayaran hanya dilakukan apabila barang benar-benar dipesan, barang sudah diterima, dan faktur sudah diverifikasi. Ada dua cara dalam memproses faktur penjualan dari vendor, yaitu yang pertama ada tanpa voucher, lalu yang kedua dengan sistem voucher. Selain itu, ada juga ERS atau Evaluate Receipt Settlement yang tidak menggunakan faktur, tetapi hanya berdasarkan laporan penerimaan dan pesanan pembelian. Dalam proses pengeluaran kas, ada keputusan penting yang harus kita pertimbangkan, yaitu kita harus bisa menetapkan apakah kita akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan ataupun tidak. Seperti itu. Peran sistem informasi akuntansi. Disinilah sistem informasi akuntansi berperan. Sistem ini menyimpan dan memproses semua informasi terkait jadwal pembelian, pemilihan vendor, verifikasi faktor, hingga laporan utang dan kas. Tanpa sistem informasi akuntansi, semuanya akan lambat dan rawan kesalahan. Risiko, ancaman, dan pengendalian. Tapi ingat, ada banyak ancaman yang bisa terjadi, seperti stok habis atau malah berlebihan, barang tidak sesuai kebutuhan, pemasok tidak resmi, pencurian barang persediaan, hingga kesalahan input data atau kehilangan data. Oleh karena itu, pengendalian itu sangat penting. Beberapa pengendalian internal yang harus diterapkan di antara lain: persetujuan sebelum pembelian, penggunaan daftar vendor sah, pembatasan akses ke dokumen pembelian, audit internal dan rekonsiliasi, dan penggunaan sistem yang inventaris secara otomatis, model data REA atau Resources, Event, and Agents. Untuk mendukung sistem informasi, kita juga mengenal model REA. Model ini membantu menggambarkan hubungan antara aktivitas pembelian, penerimaan, dan pelaku bisnisnya. Contohnya,
Satu permintaan bisa jadi menghasilkan beberapa pesanan, dan satu pesanan bisa dikirim secara bertahap. Keterkaitan siklus pengeluaran dengan siklus lain dalam sistem informasi akuntansi. 1. Siklus pendapatan. Keterkaitannya yaitu barang yang dibeli lewat siklus pengeluaran, misalnya persediaan, akan dijual kembali dalam siklus pendapatan. Contoh, barang dagang dibeli dari pemasok, dicatat dalam siklus pengeluaran, lalu dijual ke pelanggan, lalu dicatat dalam siklus pendapatan. Kedua, siklus produksi. Jika perusahaan manufaktur, keterkaitannya yaitu bahan baku dibeli melalui siklus pengeluaran, lalu digunakan dalam proses produksi. Contoh, bahan baku dibeli, digunakan membuat produk, lalu produk jadi masuk persediaan, lalu dijual dalam masuk siklus pendapatan. Siklus keuangan. Keterkaitannya yaitu siklus pengeluaran membutuhkan dana untuk membayar pembelian, lalu berkaitan dengan pengelolaan kas, utang, atau pinjaman. Contoh, jika kas berkurang untuk membayar pemasok, perusahaan bisa ambil pinjaman dan dicatat dalam siklus keuangan. 4. Siklus penggajian. Keterkaitannya yaitu pengeluaran untuk tenaga kerja atau gaji adalah bagian dari beban operasional, lalu terkait pembayaran dalam siklus pengeluaran. Contohnya, gaji karyawan bagian gudang dan pembelian dicatat sebagai beban, lalu dibayar lewat sistem pembayaran, kemudian masuk dalam proses siklus pengeluaran. Siklus umum dan pelaporan. Keterkaitannya, semua transaksi dari siklus pengeluaran akan masuk ke dalam laporan keuangan. Contoh, pembelian dicatat sebagai beban atau aset, lalu muncul di laporan laba rugi dan neraca. Nah, kesimpulannya, sekarang kita tahu bahwa siklus pengeluaran bukan sekedar proses beli, bayar, tapi adalah sistem yang kompleks dan penting untuk efisiensi operasional, keakuratan dalam pelaporan keuangan, dan pengambilan keputusan. Dengan sistem yang baik dan kontrol internal yang kuat, perusahaan bisa beroperasi lebih efisien dan terhindar dari pemborosan.